Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, dari nikmat kesehatan hingga nikmat kesempatan. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan diwajibkannya berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa dan tujuannya mulia, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita. Setidaknya ada 5 bekal yang harus kita hadirkan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Bekal yang pertama yakni bekal iman. Kenapa saya katakan iman? Karena iman ini punya sifat turun naik. Al-imanu yazidu bitta'ah wal imanu yankusu bil maksiyah. Iman itu naik karena ketaatan dan iman itu turun karena kemaksiatan. Jadi kalau kita ingin terjaga iman kita, maka pastikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua yakni amal. Amal kita yang wajib, yang kurang sempurna kita perbaiki. Amalan sunnah kita tambah. Nah, salah satu amalan sunnah yang tak boleh kita lupakan ketika Ramadan yakni membaca Al-Quran. Nah, jangan sampai kita pada bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kata para ulama, bulan Ramadan ini menjadi mulia karena pada waktu itu Al-Quran diturunkan. Nah, kalau seandainya Al-Quran tidak diturunkan pada bulan Ramadan, belum tentu bulan Ramadan ini mulia. Nah, berapa kira-kira kita harus membaca Al-Quran? Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Makin banyak kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka makin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Nah, bekal yang ketiga yaitu ilmu. Ilmu ini sangat penting ketika kita beramal. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita akan sesat. Nabi saja bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Diwajibkan atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk menuntut ilmu. Nah, jadi ilmu ini wajib kita pelajari untuk kita tahu bagaimana yang hak, mana yang batil. Nah, bekal yang keempat yakni harta. Buat apa harta? Nah, kalau kita punya harta berlimpah, apa salahnya kita berbagi? Kita infakkan harta kita sedekahkan. Nah, salah satu infak dan sedekah yang tak boleh kita lupakan ketika Ramadan yakni memberi hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan diberi pahala sama seperti orang yang berbuka puasa. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih ketika kita berpuasa, maka kita berikan hidangan kepada orang yang ingin berbuka puasa. Bekal yang kelima apa? Yakni hati. Nah, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan,
Jangan sampai hati kita masih penuh dengan penyakit-penyakit hati, seperti iri, dengki, dan segala macamnya. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Yakni dengan cara kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan hati yang bersih, niat yang lurus, maka insya Allah amal ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.